Di video kali ini aku mau buat wajik pertama kalinya dan beras ketannya ini sudah direndam semalaman. Minimal bisa direndam sekitar 3 jaman ya. Kemudian beras ketannya dicuci, sehabis dicuci kita kukus. Nah, ketika mengukusnya kita menyalakan juga air panas. Nanti air panasnya itu akan kita tuang ke kukusan beras ketannya itu ya. Tuangan air panasnya ini bisa dilakukan 2-3 kali, tapi aku bikin 2 kali aja dan ini yang pertama kalinya. Nah, 2 kali ini aku gagal karena aku rasa pertama aku ngukusnya itu kayaknya udah kelamaan, aku lupa ngitung waktunya. Dan ketika air panas aku siram kedua itu dia tuh kayak udah mulai menyatu dan udah mulai setengah mateng, udah hampir mateng malahan ya. Dan untuk santannya ini aku rendam pakai air hangat, baru kemudian aku peras. Dan ini ada bocil yang lagi nemenin aku di dapur. Ceritanya dia mau bantuin mamanya masak. Kenapa? Neng nggak tahu. Mama nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa. Mama ketawa lagi. Aduh, kok Neng garuk-garuk kepala? Kenapa? Neng bingung. Pegangan sama papa biar gak bingung. Dan ini siraman yang kedua. Nah, kalau kelihatan di sini sebenarnya ini tuh udah lewat dari setengah mateng. Jadi ini kesalahan aku yang pertama, bahwa dia tuh udah nggak berbentuk kayak butiran beras gitu, tapi udah hampir menyatu gitu ya. Selanjutnya kita tuh akan merebus santan bersama dengan gula palem dan daun pandan. Kesalahan aku yang kedua di sini adalah karena aku terburu-buru. Jadi aku tidak memastikan betul-betul bahwa ini santannya adalah 2 gelas. Ini kayaknya over banget. Jadi hasilnya nanti tuh si wajik pertama aku ini itu tuh kayak bubur. Dia tuh dan dia lengket. Dan juga dia kebanyakan air. Jadi udah nggak kelihatan butiran berasnya. Nah, ini aku memastikan bahwa si gula palemnya itu semuanya dia meleleh gitu ya bersama dengan santan, dan ini harus selalu terus diaduk karena kalau nggak diaduk takutnya santannya nanti pecah gitu.
Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa aku terus mengaduk, mengaduk, dan mengaduk. Menurut resep yang aku lihat di Cookpad, jadi kalau misalkan si larutan santan dicampur dengan gula palem ini dia tuh kayak udah mulai mengental, baru kita akan memasukkan si beras ketan yang sudah kita kukus setengah mateng tadi, harusnya setengah mateng. Tapi karena aku tuh kutinggal, karena aku disambi dengan aku menyiram tanaman, jadi alhasil ketika aku balik, itu dia tuh betul-betul udah lewat dari setengah matang dan sudah hampir matang. Jadi memang kalau masak ini sebaiknya memang nggak boleh ditinggal ya. Jadi yang benar-benar stay fokus ke sini, jangan ditinggalin untuk melakukan pekerjaan lain seperti yang aku lakukan. Nah, ini akan memasukkan beras ketannya. Jadi di sini tuh akan terlihat bahwa beras ketannya itu dia udah tercampur, udah nggak berbentuk kayak butiran beras gitu, dan udah kayak bubur jatuhnya. Jadi memang udah lewat dari setengah mateng. Jadi itu adalah kesalahan pertama aku. Ditambah lagi kemudian aku nggak ngukur dengan detail dan dengan ngepas untuk takaran santannya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dia tuh tergenang. Jadi sih sebetulnya ya, cuma dia tuh jadinya tuh lembek banget untuk wajiknya. Nah, kemudian nggak hanya itu aja, wajiknya tuh menggumpal. Jadi dia menggumpal ketika si beras ketannya itu dikukus gitu. Jadi ini aku mencoba untuk menguraikan gumpalannya itu dengan spatula kayu dan spatula silikon, seperti itu caranya. Cukup berhasil sebetulnya. Memang salahnya itu adalah yaitu ya santannya kebanyakan, aku ngukusnya terlalu lama. Next time aku akan coba lagi dan aku akan videokan. Semoga aja nanti di next time itu berhasil, karena ini beras ketannya itu hanya dipakai sekitar 400 gram dan aku masih punya lagi sisanya karena kemarin itu aku beli 1 kilo. Ya, ini seperti ini penampakannya. Aku udah taruh dan ini cuma bisa dipotong gitu aja. Kalau masuk kulkas sih sebenarnya masih oke ya, masih bisa diangkat gitu. Nah, jadi itu aja video aku. Semoga kita sama-sama bisa memetik pembelajaran dari kesalahan aku ini ya. Oh ya, buat yang mau membenarkan kesalahan aku dan juga mau komen buat video kali ini, silahkan di komen dan aku akan sangat berterima kasih sekali. Thank you for watching. See you in my next video. God bless you all. Bye-bye.